Membantu seorang klien kita, yaitu seorang cowok umurnya 21 tahun, namanya Yoda. Dia ini pengen mencari pacarnya. Ya, kita kali ini akan membantu klien kita, seorang cowok, belum menikah ini Feli ya. Baru berencana mau menikah kayaknya. Ya, tapi dia serius banget ya untuk akan menikah nantinya. Dia udah pacaran juga udah lama banget ya. Udah 7 tahun katanya pacarannya. 7 tahun pacarannya. Dan orang tuanya juga udah setuju katanya. Betul sekali. Nah tiba-tiba ini pacarnya nggak ada kabar sama sekali. Biasanya cowok ninggalin ceweknya. Kali ini kebalik ya. Cewek ninggalin cowoknya. Biasanya kenapa sih Bang? Biasanya bosen kali. Bosen ya? Iya. Tapi padahal mereka tahun depan mencari mau menikah loh. Nah. Pertama kali gue bilang sama Feli, ini pasti ada masalah Fel dengan ceweknya. Mungkin ceweknya merasa nggak nyaman dengan cowoknya. Mungkin ceweknya merasa dibohongin sama cowoknya. Mungkin ceweknya ngerasa selama ini dia tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari cowoknya. Nah tapi kenapa? Kok cowoknya ini seakan-akan nggak tahu. Seakan-akan hubungan mereka baik-baik saja. Di email di situ dituliskan bahwa ternyata hubungan mereka baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah, tidak pernah ribut, tidak ada pihak ketiga. Nah, terus masalahnya apa? Saya Mandala Berisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Yaudah, ini sekarang kita janjian sama klien kita, namanya Yoda. Yoda namanya. Ini Yoda, kita ketemuan di rumahnya. Nanti kita tanya langsung aja ya, masalahnya seperti apa. Kita penasaran, akhirnya kita ketemu sama Yoda di rumahnya. Nah, pas kita ketemu sama Yoda, ini Yoda cerita semuanya. Bisa ceritain nggak sama kita? Jadi gini Bang, aku sama Gwen itu pacaran udah 7 tahun dari SMA. Dan dari pihak keluarga kita dan keluarga dia udah sama-sama tahu. Rencananya kita mau nikah 1 tahun lagi. Dan aku sekarang bingung soalnya aku hubungin dia nggak bisa, udah 1 bulan. Jadi makanya aku minta bantuan tim bikin mewek ya untuk bantu aku gitu. Itu komitmen mereka. Tahun depan mereka nanti akan menikah ya. Semua undangan sudah disiapkan, nama-nama semuanya di situ sudah ditulis ya. Tempatnya juga sudah disiapkan, sampai gaun pernikahannya pun juga sudah disiapkan, sudah direncanakan semuanya. Hubungan kita baik-baik aja sih Bang, nggak ada apa ya berjalan dengan lancar. Cuma habis ini yang aku bingung tuh 1 bulan dia aku telepon semuanya nggak aktif. Itu mungkin sebelum dia ngilangin 1 bulan itu ada perubahan nggak? Atau kalian berantem? Nggak ada, hubungan kita baik-baik aja. Iya Bang, pas belakang-belakangan ini dia kurang respect ke aku. Cuma kita emang nggak berantem, nggak ada masalah. Cuma pas habis itu kita baru ketemu itu terakhir di kampus. Habis itu nggak ketemu lagi 1 bulan, 1 bulan ini nih aku hubungin nggak bisa-bisa. Semua teman-temannya saya tanyain, katanya nggak tahu Mas. Termasuk teman dekatnya namanya Ofra. Bahkan seakan-akan Ofra ini tutup-nutupin. Lu udah cari kemana aja bro? Apa? Udah cari kemana aja lu? Ya aku cuma hubungin dia Bang, belum cari, makanya aku bikin Belum nyari. Tiba-tiba ada sebuah mobil masuk ke halaman parkiran rumahnya Yoda. Keluar seorang ibu-ibu di situ, mukanya tegang, mukanya mau marah, nggak sabar di situ. Iya. Ganggu ya. Hamil. Apa Bu? Iya, gue hamil gara-gara dia. Ibunya gue datang ke tempatnya Yoda, dia kecewa, dia marah sama Yoda. Dia menyesal sama Yoda. Kenapa? Kan ternyata Gwen itu pergi ada kemungkinan hamil.
Kamu telah menyalahgunakan kepercayaan saya. Selama ini saya udah percaya sama kamu. Bu, saya nggak mungkin ngalin Gwen, Bu. Alah, bohong. Jangan pura-pura kamu. Di mana Gwen? Selama ini yang kerja sama Gwen cuma kamu doang. Iya, Bu, tapi saya nggak pernah macam-macam, Bu. Kamu harus bertanggung jawabkan semua ini. Iya, saya nggak tanggung jawab, tapi saya juga nggak tahu di mana Gwen. Tapi saya Jangan nggak pernah bohong, macam-macam jangan sama Gwen. pura-pura. Ibu sabar dulu ibu. Ada apa ini? Kenapa kok ibu bilang Gwen hamil? Kapan? Emang hamil? Hamil gimana, Bu? Saya nggak pernah ngapa-ngapain Gwen. Nih, saya menemukan ini di tasnya Gwen. Pasti gara-gara kamu. Kaget gue disitu sama Feli. Astagfirullahaladzim. Apa ini masalahnya? Gue sama Feli masih bertanya-tanya di situ. Saya juga nggak tahu, Bu. Saya juga bingung. Oke, Ibu sabar dulu, Ibu. Ibu sabar dulu dong. Nanti kita cari sama-sama, Ibu sabar. Ya karena nggak sabar dan saya nggak ada. Iya, Bu, saya Betul, tahu. Bu. Saya juga seperti itu, Bu. Saya juga bingung. Kok ternyata Gwen benar-benar hamil? Berarti Yoda dibohongin selama ini. Berarti ada orang ketiga di sini terjadi. Siapa orang ketiga ini? Siapa yang menyebabkannya? Bu, udah Ibu sekarang nggak usah berpikiran negatif dulu. Ini Gwen belum tentu, Bu. Ini soalnya tespitnya belum dibuka. Siapa tahu punya temannya, Bu. Ibu sabar dulu deh, tenang dulu. Ini pasti punya Gwen. Karena saya menemukan di tas Gwen. Nggak mungkin punya orang. Iya, Bu. Kita berusaha tenangkan ibunya Gwen di situ. Kita berusaha kasih pengertian ibunya Gwen di situ. Ibu sabar, Ibu. Kita selesaikan masalah ini baik-baik, Ibu. Kalau emang anak Ibu sekarang ini hamil, ya, kita cari sama-sama. Kalau emang penyebab kehamilannya adalah Yoda, kita suruh Yoda tanggung jawab. Yoda mau tanggung jawab dan dia bilang, saya mau tanggung jawab, Mas, kalau emang saya melakukannya. Udah yang sabar. Ya udah tolong cariin Gwen ya. Iya, Bu. Insya Allah Nanti kabarin Ibu ya. Insya Allah, Bu, nanti kita bantu Ibu ya. Tolong ya. Iya, Insya Allah, Bu ya. Ya, hati-hati, Bu, ya. Bu yang sabar ya. Kasihan. Ya gimana? Yaudah, Ibu, pasti hati-hati ya. Orang tua pasti marah lah. Kalau ada apa-apa sama anaknya. Ya, apalagi yang dia tahu kan Gwen ini cuma dekatnya sama Yoda. Makanya mungkin mikirnya udah mikir negatif tentang Yoda. Aduh, kalau kayak gini aku juga bingung, Bang. Ya, duduk dulu, duduk. Enggak. Aku kira dia cuma nggak ngabarin aku doang, ternyata ibunya dibikin panik juga kayak gitu. Aduh. Aduh. Ya siapa aja pasti panik lah bro. Ini kan ini masalah penting ini, masalah serius ini. Iya, masalahnya dia, aku juga nggak tahu dia kemana. Enggak, ini kok ini kan ada di tas perempuan. Apa yang ada bayangan kita coba? Dia pasti jaga-jaga kan? Dia jaga-jaga kan ngecek kehamilan. Walaupun belum dibuka loh. Tapi aku sama dia nggak pernah berbuat yang macam-macam, Bang. Jujur, coba jujur sama kita. Iya, jujur nggak pernah berbuat macam-macam. Soalnya aku emang pengen nikah sama dia. 7 tahun loh pacaran. Iya, 7 tahun. Meskipun 7 tahun pacaran, aku tak mau jaga dia. Pacarnya sewajarnya aja, nggak lebih. Makanya aku juga bingung kenapa bisa ada gitu. Aduh. Emang lo sama sekali nggak pernah tahu dia deket sama siapa gitu? Atau temen ceritanya lah cowok Nggak ada, Kak. yang kemungkinan lo bisa lo curigain? Cowok nggak ada sih, yang ada tuh temennya tuh cewek. Ada temen cewek, ada temennya cewek. Yang mungkin di depan lu cewek teman-temannya kan, tapi di belakang begitu nih yang ngumpul sama teman yang lain nggak mungkin cewek semuanya lah. Yaudah, ini kita kan udah niat mau melakukan pencarian ini. Yang pertama yang lo mau datengin siapa ini? Kayaknya si Ofra dulu deh, Bang. Coba aku telepon dulu deh. Ofra. Ya. Halo, Itu dia kan? Ofra. Oh, lagi di mana? Gua bisa ketemu lo nggak sekarang? Please dong, gua. Apa? Penting banget nih, gua pengen ketemu lo. Tadi ibunya si Gwen, tadi kesini marah-marah ngamuk-ngamuk sama gua. Terus dia bawa tespek segala. Lo kan temennya Gwen, lo kan deket sama Gwen. Tespek apaan?
Ya tes kehamilan lah, maksudnya tes apaan sih? Gue mau minta tolong sama lu. Mamanya Gwen tadi kesini ngamuk-ngamuk sama gue. Apaan sih? Gue mau ketemu sama lo, penting banget. Lo kan temen deketnya, gimana sih? Lo bisa nggak ntar? Lo di mana? Iya, habis gue kuliah ya, gue udah kelas nih. Gue udah habis gue kelas ya. Ya udah, gue tunggu ya. Iya, suruh tunggu di situ. Sekarang. Iya, lo suruh dia Lo tunggu di situ, Di kampus ya, gua ke sana. Ah, dimatiin. Lo harusnya bilang gitu, lo suruh tunggu. Dia suruh tunggu maksudnya. Jadi mana? Kampus, ya kan? Ya di kelas ya? Iya di kampus ya? Iya udah. Ya udah, kemudian ke sana aja. Mumpung dia lagi di kelas kan? Iya. Ntar tungguin aja kelasnya. Iya, tungguin aja di depan. Ya udah, siap-siap aja, Bro. Pencarian pertama adalah di kampusnya Ofra, temen deketnya Gwen. Tadi kita udah telepon sama Ofra dan janjian di kampusnya Ofra. Kita menuju ke kampusnya. Oke, ini kita udah nyampe di kampus ya. Kita janjian sama Ofranya di mana nih, Bro? Depan kampus. Depan kampus. Iya. Oke, coba telepon aja mungkin. Ini kampus gede ini kan. Ini lagi ujian atau gimana nih? Udah kelar kelas apa belum? Tadi kan bilang masih kelas kan? Mana dia belum diangkat-angkat? Mungkin lagi kelas kali dia. Oh tuh yang angkat tuh. Halo, Halo, ya. lo di mana? Udah nih, gue udah di depan nih. Lu mana? Oh, ya udah bang, udah di depan katanya bang. Ayo turun. Ada tuh, gue depan mana? di depan, dekat Mading. Oh dekat Mading. Oh sebelah sana bang. Iya. Iya. Ya. Iya. Oke, aku ke situ ya. Yuk, Turun. ya turun. Yuk. Yuk. Kita menuju Ofra dan ketemu sama Ofranya. Ofranya nggak terima. Mungkin lo kaget, ini dari tim bikin mewek, gue minta bantuan mereka buat bantuin cari si Gwen. Gue kira lo tahu kan Gwen tuh di mana? Gua nggak tahu Gwen di mana. Udah 1 bulan dia nggak ada di kampus, gua nggak tahu. Tapi lo kan teman, tapi lo teman Gua dekatnya. nggak tahu, gua nggak tahu. Sumpah, Nggak gua mungkin lo nggak tahu. Gua nggak tahu, Tapi lo tahu, teman udah nggak dekatnya mau. kan? Nggak apa-apa, ngomong aja. Nggak Ya kalau ada apa-apa kita bantuin deh. Mbak, Siapa sebentar namanya? dulu, Mbak. Ofra. Dia malu Ofra ini. Kita berusaha jelasin bahwa tujuan kita bukan untuk mempermalukan seseorang, bukan. Tapi tujuan kita untuk membantu mencari orang yang hilang. Di situ Ofra nggak setuju. Dia agak sedikit defend di situ. Dia sedikit agak memaintain informasi yang dia peroleh. Ya. Gua nggak tahu, lu cowoknya, gua nggak tahu. Iya meskipun gue coba Gua males kayak gini, tapi lo kan teman dekatnya. Gua nggak Sebentar tahu. dulu, Mbak. Nggak tahu gimana sih, tapi lo kan teman dekatnya. Kan lu cowoknya, gua nggak tahu udah 1 bulan dia nggak ke kampus. Gua nggak lihat dia di kampus 1 bulan. Ya paling tidak lo punya informasi sedikit tuh tentang dia, masa nggak tahu sama sekali? Kan lu cowoknya, gua nggak tahu. Kalau gue tahu mana mungkin gue nanya sama lo, minta bantuan sama lo. Oke, udah 3 bulan ini Arif itu neror dia lewat DM. Hah? Dia sama WhatsApp. Diteror. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam diri Ofra di sini. Sampai Ofra ini cerita, Gwen terakhir mendapatkan teror dari seseorang. Siapa yang tahu? Terus gimana maksud lo? Arif Arif itu siapa? cowok yang ada di kampus ini. Arif itu siapa? Gue juga nggak tahu. Dia Cowok yang sering ada di diteror kampus tengah ini? malam lewat DM sama WhatsApp. Sampai dia screenshot ke gua. Dia bilang, si Arif bilang, Coba lihat, ambil. pasti udah tidur ya? Dia bilang gitu. Kamu udah wah, Ari, anak dia kampus siapa ini. dia? Apa-apaan sih? Anak kampus. Anak Dia di kampus mana? kampus Kok ini. gue nggak kenal sama dia? Gue nggak tahu. Dia temen Dia sering dekatnya? teror. Gue nanya, dia temen dekatnya atau bukan? Iya, gue teman dekatnya, tapi kan dia sering hilang. Udah ngilang nih 1 bulan. Bang, menurut aku Gwen itu ngilang gara-gara takut sama si Arif, Bang. Jangan-jangan diancam gara-gara dia nggak terima ditampar gitu, Bang. Gwen terakhir berapa bulan terakhir mendapatkan teror dari seseorang yang namanya Arik. Arik ini menteror Gwen habis-habisan. Gwen ini merasa risih sampai akhirnya Ari ini didatangin. Karena Ari ini sama teman sekampus. Kemudian Ari ini ditempelin. Gwen katanya. Ya bisa jadi. Maksud lo dibawa kabur sama Arif gitu? Ya nggak tahu mungkin takut atau gimana. Masa cowok itu ditampar terima dikit gara-gara kayak gitu doang? Ini pasti ada yang nggak beres antara hubungan Gwen sama hubungan Yoda di sini. Masa masalah yang benar-benar penting seperti itu Yoda nggak tahu sama sekali sih? Ini agak aneh. Woi, ada apa-apa di sini? Kalian ada acara apa di sini?
Keluar. Enggak Pak, gini Pak, ini udah janjian sama mereka buat cari orang. Di sini harus ada izinnya, nggak boleh sembarangan. Keluar. ya gini Pak, ini cuma sebentar kok. Satu, monitor. Nah pas kita ngobrol sama Ofra, tiba-tiba security datang. Nggak jadi gini Pak, ini kita sebentar aja, cuma nanya ini Ofra. Mau masuk tanpa izin, tolong diarahkan. Keluar. Nggak bisa. Harus ada izin. Di sini ada prosedurnya. Jadi jangan asal masuk aja. Bisa ada janji sama teman saya. Tidak bisa. Keluar. Ya Pak, ini kita cuma sebentar aja menanya ini kok. Nggak bisa. Keluar. Pak, kita nggak akan ngomongin kampusnya, Pak. Keluar. Pak, saya mau minta bantuan dari... Tadi gue pikirnya security-nya aman. Nggak ada masalah apa-apa. Ternyata security-nya datang. Pihak keamanan datang. Kita diusir karena tanpa izin di situ. Ya udahlah, kita mengalah. Kita izin mau pergi dari tempat itu. Ya, tapi sambil ngobrol sama Ofra. Itu siapa? Itu dosen gue sama gue. Berarti sama dong? Iya, sama. Oh ya udah, tanya dulu aja Bang. Pasti tahu deh. Tunggu dulu Pak, saya ada urusan penting. Udah nggak bisa. Bentar doang Pak. Tunggu Pak, bentar Pak, ini dosennya Pak, ini dosennya cuma ngomong sebentar aja kok. Iya, Pak, saya mau nanya. Ini kok ada kamera-kamera? Ya mohon maaf Pak, ini dari apa namanya, saya minta bantuan buat tim bikin mewek, soalnya pacar saya 1 bulan udah nggak pulang Pak. Nah, saya mau apain? Ini ada izin belum? Nggak gini Pak, emang jadi gini. Iya, sebentar saya mau jelasin. Saya yang bertanggung jawab di sini Pak. Iya, saya kan bantuin dia Pak. Nah, ini juga ada Ofra juga. Iya, Ofra juga ini Pak. Iya, dia mahasiswa di sini kok. Dia mau tanya sama Bapak, ini mungkin masalah Gwen juga. Nah, gini Pak, saya mau nanya sama Bapak. Bapak kan dosennya Gwen. Mungkin Bapak tahu Gwen di mana, terus soalnya dia udah 1 bulan nggak pulang Pak. Terus hubungan sama saya apa? Bapak kan dosennya, soalnya dia udah nggak masuk Pak kampus 1 bulan. Kita tanya lagi masalah Gwen, dia bilang dia nggak tahu masalah Gwen. Kenapa harus tanya ke dia? Loh, dia bilang tuh nggak ada urusannya sama dia. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kita diusir dari kampus itu. Kita nggak boleh syuting di dalam kampus. Kita akhirnya di luar ngobrol sama Ofra. Ya mungkin gini Pak, mungkin dia izin sebelumnya. Mungkin dia izin sebelumnya nggak Pak? Pak, saya mau nanya, mungkin dia izin sebelumnya nggak ke kampus? Dia nggak masuk. Nggak ada izin sama sekali. Kenapa? Ya udah Pak. Jadi nggak ada informasi apa Pak? Dari Glenn nggak ada izin sama sekali, nggak masuk kuliah? Nggak ada masuk sekali? Ya udah Pak. Ya. Makasih Pak, biasa aja Pak. Ya. Iya. Iya Pak. Ini kita. Bang. Iya Pak. Iya kita. Sikapnya seperti itu sih Pak. Iya kita keluar. Pak iya, ini mau keluar Pak. Iya, ini mau keluar. Iya. Tapi nggak usah dorong-dorong kayak gitu, biasa aja dong. Biasa aja ngomongnya dong. Iya Pak. Ya kita keluar Pak ya. Iya. Gua nggak usah ngepegang Pak. Kita tanya sama Ofra sekali lagi. Ya. Di sini Yoda sangat marah di sini. Kelihatan dia sangat emosi. Kenapa? Bahas masalah Arik apalagi. Seorang cowok yang suka meneror Gwen. Yoda nanya sama Ofra masalah Arik ini. Arik itu siapa? Kenapa dia melakukan teror seperti itu sama pacar saya? Kenapa? Ya, Arik ini sebenarnya siapa sih? Kenapa kok bisa kenal sama Gwen? Ceritanya gimana Arik ini? Gak tau sih, dia sering neror Gwen. Sampai Gwen nampar dia karena dia neror tengah malam. Teror gimana maksud lo? Dia sering neror, kalau Erik suka neror. Kamu udah gak seksi ya kalau gitu? Tapi Sampai segitunya? Gak tau dia sering neror, Kak. Kenapa lo nggak bilang sama gue? Gue nggak pernah tahu soal ini. Ya, gue juga gak tau dia sering neror. Wah, kurang ajar dia. Gue gak Ya, tau. waktu kejadian sampai ditampar itu, iya. Itu Lu sampai kayak gitu tuh gimana? Coba sampai ditampar kayak gitu. Cerita awalnya. Terus waktu ditampar lu juga nggak bilang sama gua. Lu kan temen gua. Gue gak tau. iya ini harusnya cerita dong sama dia. Bagaimanapun juga dia ini pacarnya, tahun depan ntar lagi mau nikah. Kan kalau tahu gua mau nikah tahun depan, mau nikah sekarang, kalau kayak gini gimana coba? Lu sebagai teman dia harusnya bantu dong, gimana sih lo? Enggak, ini dia anak kampus, sama satu kampus. Iya, anak Fakultas kampus. apa? Ada juga anak kampus di sini. Ya udah Fakultas. sekarang gini. Lo tunjukin sama gua di mana tempat tongkrongannya, gua mau ke situ. Gue tau, ya gue tau. Sebelah kampus. Ofra bilang Ari adalah anak di kampusnya. Orangnya memang psikopat katanya. Suka menteror beberapa cewek. Emang itu yang biasa dilakukan sama Ari. Nah, minta alamatnya Ari. Ditanya sama Yoda di mana Ari berada, di mana dia. Nah, kalau dia tempat nongkrongannya, mending sana aja langsung. Ya udah. Ya udah. Tapi maaf, gak bisa antar.
Oh ya udah nggak apa-apa di mana Yaudah. tapi tempatnya. Ya udah nggak apa-apa, lu tunjukin aja tempatnya di mana. Dia sebelah ini kampus. Sebentar, itu kan ada WA-nya tadi screenshot, kirim ke dia ya. Ya, Biar udah, lihat kirim ya. fotonya biar tahu ya. Ya udah lu kirim ya. Iya, gue kirim. Kita langsung Ya udah, sana. cepetan aja sana. Oke, thank you ya. Makasih ya. Makasih ya. Karena kafenya nggak jauh, buru-buru kita langsung menuju ke tempat-tempat tongkrongannya Ari. Nah, pas sampai tempat tongkrongannya, Bangun lu. Bangun. Lu siapa ya? Eh, Lu siapa? lu ngapain Bisa santai dulu gak? ngapain teror cewek gua? santai dulu. Lu ngapain teror cewek gua? Lu teror cewek gua kan? Teror apaan? Lu SMS ke cewek gua kan? Lu ngomong sembarangan ya? Apanya sembarang? Nih buktinya nih. Ini siapa? Ini lo bukan? Iya, gua. Ah. Terus kenapa lo nggak ngaku? Emang lu siapanya, Gwen? Gua pacarnya. Terus tujuan lo kesini ngomel-ngomel, marah-marah buat apa? Karena semenjak dia chat sama lo, sekarang dia udah nggak ada 1 bulan. Lo tahu kan dia di mana? Kalau lo pacara Gwen, seharusnya lo tahu di mana Gwen. Kalau gua tahu, gua nggak mau kesini nyari lo. Ngerti? Kalau lo mau tahu di mana Gwen, lo tanya Opram nih. tanya lagi sama Ofra. Tadi Ofra jelas-jelas bilang tanya sama Arik. Arik ini yang menteror Gwen. Nah kok sekarang Arik ini malah bilang tanya sama Ofra. Siapa yang bener ini? Gua sama Ofra, barusan gua ketemu Ofra. Gua suruh kesini nanyain lo. Dan sekarang lo bilang gua suruh nanya Ofra lagi. Lo tuh dibohongin sama dia, tau nggak? Gua gimana maksud lo? Sekarang, Gwen udah tinggal satu kosan sama Opra. Lo tau dari mana? Bentar, ini buktinya apa? Lu bilang begitu buktinya apa? Gua ada buktinya. Mantan pacar gua Sarah tinggal satu kosan sama dia. Alah, gua nggak percaya sama lo. Masih nggak percaya? Gua ada bukti. Gua telepon orangnya. Mana gua diangkat, nah? Ya, halo. Sarah, si Gwen ada? Jadi lo nggak gue cuma mau nanyain gue doang. Ini ada yang ngaku-ngaku. Enggak, ini ada yang ngaku-ngaku. Katanya pacarnya Gwen. Dia nyariin Gwen. Terus Gwennya di mana? Di tempatnya Oka. Tuh, lo dengar kan? Dia di depan Ofra. Tapi lo awas lo gangguin dia lagi. Sebentar. Lo chat-chat dia soalnya. Lo ngapain bilang dia seksi-seksi gitu lo? Lo belum nikah sama dia. Gua 1 tahun lagi mau nikah. Sekarang status lo masih pacaran. Lo awas ganggu dia lagi, lo ngerti? Mau lo apa? Hah? Mau lo jangan ganggu Gwen lagi, lo ngerti? Lo mau cari-cari gara-gara sama gua? Iya, emang kenapa? Lo berantem sekarang sama gua? Ari ini dasar psikopat, dia ngelawan. Dia nggak terima. Ribut mereka berdua ini sampai berantem di situ. Sampai ke depan kafe, akhirnya kita pisahkan di situ. Udah. Buat apa ribut gara-gara perempuan? Udah. Orientasi lu bukan dia, udah. Jangan di sini, Cabut. Resek banget tuh cowok bang. Dia cari gara-gara. Ya udah, yang penting kan tujuannya lu udah tahu yang sebenarnya seperti apa. Memang dia kan emang selama ini. Tapi kalau cewek aku di remen kayak gitu, nggak suka bang. Enggak, seharusnya kan kalau ada masalah seperti itu, cewek lu kan harusnya kan sharing juga sama lu. Nggak tahu dia kenapa, padahal kita udah mau nikah. Nah berarti dia nyaman sebenarnya sama cowok itu. Nyaman gimana? Masa dia ditampar kalau nyaman? Ya kita kan nggak tahu nih. Ini kan cerita dari satu pihak. Ternyata buktinya Ofra juga. Aku nggak tahu nih mas, percaya sama siapa. Sekarang suruh bolak-balik kayak gini, sekarang suruh cover lagi. Aku bingung kalau kayak gini. Apa aku percaya sama cowok itu? Aduh. Ya nggak usah percaya sama siapa-siapa. Yang penting kita buktiin dulu aja. Kalau ternyata dia bilang seperti itu, ya udah kita ke tempatnya Ofra. Ya, ke kos-kosannya dia. Udah beres. Kalau misalkan nggak ada, kita balik lagi cowok itu kita cariin. Kan lo ada chatnya, ada nomor teleponnya. Lo tahu kosannya emang? Iya, tahu. Coba lu tanya deh, lu telepon deh. Telepon dulu deh coba. Dia ada di mana? Dimatiin. Coba lu WA dia atau lu SMS dia. Lu di mana, Pak? Tapi lo tau gak sih kosannya di mana? Tahu. Tahu. Iya. Oh, ya udah kalau dia nggak angkat gimana? Langsung kosannya aja. Ke sana aja bang. Ya udah lu ya. Iya. Ya udah, sana aja. Ya udah. Yuk. Ayo. Buru-buru kita langsung muncul ke kos-kosannya Ofra. Pas kita sampai di kos-kosannya Ofra, kita ketok berkali-kali pintunya, nggak ada jawaban. Ofra, Nggak ada ya? Oh belum pulang bang. tutupan. Coba satu telepon deh, Kita ketok-ketok, kita intip ke dalam kos-kosannya, nggak ada jawaban sama sekali. Apa kosannya siapa sih? Arik tuh kan kosannya di samping itu kan. Mantannya Arik tadi. Iya, makanya. Tapi sebelah mana kita nggak tahu. Coba telepon Arik dulu deh. Halo, Rik.
Ini gue Yoda. Yang tadi. Sekarang gue mau nanya, kosan cewek lo tuh sebelah mana? Di sampingnya. Samping kanan apa kiri? Kanan. Oh ya udah. Yang kanan berarti. Sebelah sana? Iya. Namanya siapa? Sarah? Iya, Sarah. Assalamualaikum. Iya. Dengan Sarah? Sarah ya? Iya. Halo. Gua Yoga. Halo, sorry. Sarah bisa keluar sebentar nggak sini? Iya, ada apa? Enggak, ini mau nanya aja. Tadi kan sempat nelfon. Dia tanya masalah Ofra. Kos-kosannya Ofra kan sebelah ini ya? Iya. Tadi katanya Ari bilang kalau Gwen katanya tinggal di kos-kosannya Ofra, betul? Oh iya, dari 1 bulan yang lalu gue udah tinggal di sini. Lo serius? Tapi tadi kok si Ofra bilang katanya dia nggak tahu si Gwen tuh di mana. Enggak, maksudnya lu lihat sendiri? Iya, setiap pagi juga dia lewat sini, lewat depan. Berarti sudah jelas Ofra berbohong. Kenapa Ofra berbohong? Tujuannya apa? Apa Ofra berbohong? Ada nggak kira-kira? Ada nggak ini? Ya ada kali di kamarnya, coba cek aja. Nggak ada, tadi kita ketok-ketok nggak ada yang jawab. Nggak ada orang soalnya. Ada kok. Ada Gwen ada di kamar. Oh, ada itu Gwen katanya. Emang nggak keluar sama sekali? Nggak tahu deh, soalnya dari pagi tadi saya nggak lihat. Oh ya, gue nanya biasanya dia kemana? Kalau keluar itu kemana biasanya? Nggak tahu sih, biasanya dia sering dijemput sama tante-tante gitu, naik mobil. Tante-tante gimana maksudnya? Sama tante-tante naik mobil, nggak tahu kemana. Seorang tante-tante setiap hari jemput Gwen. Nggak salah, ini maksudnya apa? Gue tanya berkali-kali sama perempuan yang namanya Sarah ini. Siapa tante-tante itu? Tujuannya apa tante-tante itu jemput Sarah? Tujuannya apa tante-tante itu jemput Gwen? Sarah sendiri nggak tahu. Coba cek ya. Nah, ada nggak? Gwen? Loh ini? Oh, Fra? Ngapain lu di sini sama mereka? Lo nanya gue ngapain? Lo kenapa bohong sama gue? Hah? Gue nggak bohong. Nggak bohong apaan? Gue nggak ada di sini. Jelas teman lo itu yang samping lo bilang kalau gue di sini. Oh nggak bohong. Gue tetap. Ada nih, coba. Sarah. Gue di kosan gua. Ya sebentar, ini Sarah buktinya, dia yang ngomong tadi. Nggak, coba lo ngomong deh Sarah, bener nggak Gwen ada di sini? Apaan sih lo, Ofra bohong banget. Udah tau gue sering ngeliat Gwen di sini. Ya udah, lu jangan sok tahu dong. Gue tuh nggak bohong. Sarah yakin banget dia melihat itu semuanya. Ofra di sisi lain menyangkal bahwa dia tidak pernah mengajak menginap Gwen di tempat kos-kosannya. Kalau nggak percaya coba aja cek di dalam. Enggak, tetap nggak ada. Tetap nggak ada. Katanya setiap hari tinggal di sini. Kalau lo nggak ada bilang. Tetap nggak ada. Coba gue lihat dulu. Buka. Gwen. Lu bisa main masuk-masuk aja dong. Dan kita coba cek ke dalam kos-kosannya, apakah benar Gwen ada di dalam kos-kosan itu, dan ternyata kos-kosannya sepi. Gwen tidak ada bekas baju, bekas sepatu, bekas celana di tempat kos-kosannya Ofra. Lo jujur deh sama gue, dia di mana sekarang? Nggak ada, gue nggak tahu. Coba lo kasih tahu deh. Enggak, coba ini ngomong yang benar dong. Ofra, coba deh. Jelasin. Jadi lo nggak usah bohong. Gue nggak bohong. Lo pasti ngumpetin si Gwen kan? Nggak ada. Lu lihat sendiri kan, Gwen nggak ada. Nggak ada di kamar gue, nggak ada di kosan gue. Ya mungkin hari ini nggak ada. Iya, mungkin hari ini nggak ada, tapi selama ini kan tinggal sama lo. Ya tapi kan aku nggak bohong kan, nggak bohong. Gwen nggak ada di sini ya Lo udah. gue tanya lo di mana dia sekarang? Gue nggak tahu. Ofra, sebentar. Enggak lo. Ofra, sebentar. Ngomong sebentar, Ofra. Dia kan teman lo. Ofra, Gue minta bantuin sama lo, kenapa lo masuk? Coba. Enggak, ini bener. Sarah, lu nggak bohong. Ya bener lah. Bener nggak bohong sama sekali? Iya, apa faedahnya coba kalau gue bohong? Ini kok nggak ada sekarang? Jangan-jangan lo yang bohong ya? Iya, tadi lo Ngapain coba gue Tadi bohong? gue udah cek ke dalam udah nggak ada. Iya, setiap pagi tuh gue sering lewat di sini. Katanya lo tadi masih ada di dalam. Iya, emang masih ada di dalam. Soalnya gue nggak keluar dari tadi. Sarah sama kita semua ngomong masalah itu, tiba-tiba. Tuh. Itu tante-tante yang sering nganter Gwen tuh. Yang mana? Itu. Ini. Buru-buru kita lari situ, kita kejar. Tante berhenti, tante berhenti, tante. Ada apa ini tante?
Dia nggak mau ngejelasin semuanya. Dia panik, dia ketahuan, dia merasa nggak nyaman, dia masuk ke mobil. Meluncur mobil itu dengan kencangnya. Ayo Pak, cepat kejar Pak, cepetan Pak, sampai hilang Pak. Ayo coba. Pak, cepetan Pak. Enggak, lu nggak kenal tadi, itu bukan saudara. Nggak kenal sama sekali. Udah deh Pak, pergi Pak, pergi. Ayo Pak, stop. Ayo, turun. Pak, turun Pak. Ibu turun. Ibu turun. Ibu turun motor Ibu. Siapa? Ibu turun Ibu. Bu, Ibu ini apa hubungannya Ibu sama Gwen? Ibu apa hubungannya sama Gwen? Saya tidak kenal sama Bu kenapa Ibu tadi kabur? Kita cuma mau nanya, Bu. Saya tidak kenal sama Gwen. Tunggu dulu, Bu. Kenapa Ibu tadi kabur? Terus kenapa? Kalau ditanya kenapa nggak baik-baik, kenapa nggak jawab, kenapa kabur tadi? Saya mau pergi. Mau pergi kemana? Ya mau. Ya harusnya jawab dong, orang nanya jawab dong. Saya nggak kenal Kenapa sama tadi Gwen. langsung pergi? Ya karena ada perlu. Ibu, sebentar Ibu. Sebentar dulu, Bu. Coba Ibu. Kita mau ngomong baik-baik aja Ibu sebentar. Baik aja, Bu. Tadi kan Ibu datang ke situ untuk jemput Gwen kan? Bukan, saya nggak kenal sama Gwen. Terus Ibu ngapain datang ke tempat itu? Ada yang dicari di situ. Cari apa? Kenapa Ibu malah jadi kabur? Kenapa nggak lanjutin nyarinya? Ya karena nggak jadi. Ternyata nggak ada yang dicari di situ. Ya. Tapi kok lagi udah kesel, Kak. Gimana Maaf sih? ya, aku mau ada urusan. Bu, Maaf Jadi ya. jadi Ibu nggak kenal sama Gwen? Nggak, sama sekali nggak kenal sama maaf Gwen. Ibu, tolong jujur bisa nggak sama kita Ibu? Sebentar aja Ibu ya. Ibu bisa nggak tolong jujur? Sebenarnya Ibu ada hubungan apa sama Gwen? Atau Gwen di mana Ibu Enggak, tahu aku nggak? nggak kenal sama Gwen. Bener Ibu nggak kenal? Bener. Bu, soalnya kita lagi nyari Gwen Ibu. Ibu tolongin kita Ibu. Ya maaf ya. Bu, ngapain kalau nggak kenal ngapain Ibu kabur? Kenapa buru-buru, Bu? Bu, tunggu dulu, Bu. Bu. Udah, naik mobil aja, yuk, Vel, kita naik mobil aja, ikutin. Ayo, naik mobil. Aduh, susah kayak gitu. Kalau itu udah naik mobil aja langsung. Ya, nggak apa-apa, ya. Oke. Ayo, Pak, buruan, Pak. Jangan sampai ketinggalan, Pak, ya. Jangan sampai hilang, Pak, ya. Oke, Pak, buruan, Pak. Tapi jangan sampai ketahuan juga, Pak, kalau kita ngikutin dia, Pak. Ini kita harus cintai nih. Ini pergi mana kita nggak tahu nih. Dan siapa ibu ini kita juga nggak tahu nih. Kita ikutin dari jarak jauh kemana ini perempuan. Tadi ibu-ibu itu nggak sopan juga. Pas kita tanya, dia tiba-tiba kabur kayak gitu coba. Ibu-ibunya nggak sopan. Kok nggak salah? Lu yang nggak sopan. Dia kalau dia sopan sama kita, ya aku juga sopan nggak? Tapi tadi sebelum ditanya, dia udah kabur duluan coba. Kita mau tanya, seharusnya dia bilang, saya nggak tahu gimana ngomong. Yang jelas dong, tiba-tiba belum ditanya udah kabur ke mobil, udah kabur kayak gitu. Coba gitu. Aku kejar aja nggak? Terus Aku buru. tiba-tiba pas kita nyamperin lo datang marah-marah. Ya marah-marah lah karena aku emosi kan. Terus dia mau bakal jawab kalau datang marah-marah. Iya, harusnya lu nggak begitu juga gitu loh. Harusnya lu nanya baik-baik dulu. Kita nggak tahu siapa dia ini. Kalau misalkan dia yang nyelamatin cewek lu gimana? Misalkan ya. Tapi katanya Sarah kan emang si ibu-ibu itu yang sering itu sih. Loh, emang kalau antar jemput doang salahnya apa? Itu cuma antar jemput, kan Ya, nggak tahu. harusnya dia bilang dong. Tapi dia bilang, coba kayak gitu doang. Gak jawab apa-apa coba. Ya dia bingung soalnya kan kita bawa kamera bawa ini semuanya, makanya dia bingung. Lu juga apalagi berusaha untuk marah-marah, jangan gak usah begitu. Harusnya lebih santai, lebih sabar, sopan dulu. Kalau ternyata dia saudaranya gimana coba? Kemana itu dia? Masuk kemana? Oh Pak, jaga jarak Pak, awas Pak. Nah, ini dia kemana nih? Langsung gang nih dia. Nah, kemana nih? Nah, Siapa itu? Wah. Jadi ternyata mobil itu menuju ke rumahnya Pak Aswin. Pak, hati-hati Pak, pelan-pelan Pak. Ini kayaknya dia mau sampai rumahnya nih Pak. Siapa ya? Tuh. Dia minta bukain pintu tuh. Ada yang bukain pintu tuh. Pembantunya kayaknya deh. Loh, Bukan itu dong. itu Bang, itu gue dosennya Gun yang tadi, Bang. iya tuh dosen yang tadi. Ini rumahnya dosen dong. Nah, terus ngapain ibu-ibu kesini? Loh, cium tangan. Berarti istrinya berarti. Siapa perempuan ini? Kenapa pulang ke tempatnya Pak Aswin? Ini apa hubungannya ini coba? Ya kan dosen. Terus ternyata ibu itu adalah istrinya. Makanya. Terus apa hubungan sama Gwen? Aku juga bingung tadi kan. Ibu itu katanya tante-tante yang sering jemput Gwen. Terus
tadi Pak dosen itu ditanya juga nggak tahu. Dan sekarang dia kesini. Bisa jadi ini Gwen ada masalah sama lu, bro. Iya. Iya. Ya bisa jadi mereka tuh bisa jadi mungkin saudaranya atau apa, terus mereka ngelindungin Gwen dari lo. Iya, makanya mereka bilangnya nggak kenal. Nggak tahu bang. Kalau dia saudaranya Gwen pasti aku tahu. Ya buktinya cewek lu diteror aja lu nggak tahu. Ya kalau soal itu aku emang nggak tahu. Dia nggak pernah bilang sama aku. Tapi kalau soal keluarganya aku udah tahu semua. Nah, kenapa dia bisa nggak bilang sama lo? Kenapa dia nggak terbuka sama lo? Padahal kalian pacarannya 7 tahun. Nah ini makanya lu coba introspeksi diri deh, bro. Yaudah ini kayaknya nggak tahu apa-apa deh, gue pikir deh. Pacarnya diteror dia nggak tahu, coba. Pacarnya nginep di tempatnya Ofra dia juga nggak tahu. Pacarnya didatengin seorang tante-tante dan ternyata ada hubungannya sama dosen dia juga nggak tahu. Berarti ada kemungkinan Yoda ini nggak dipercaya sama Gwen. Ada kemungkinan Gwen ini nggak nyaman sama Yoda. Yaudah sekarang gini aja, ini coba nanti kita meeting sama tim, Vel. Ya gimana caranya dan gimana kita atur strategi untuk dapat informasi ya. Tentang ibu itu, tentang Pak dosen, juga tentang Ofra ya, sama si Sarah itu. Kayak si Sarah emang tahu deh. Ya kan? Masih bingung siapa Sarahnya kerja sama juga apa gimana? Kalau Sarah kan bukti ngasih tahu. Makin bingung dong. Tapi aku enggak, Ofra itu yang tahu semuanya pasti. Ofra juga tahu ini. Tapi sekarang aku udah nggak percaya sama siapa. Tadi si Ofra bilang kesini, tadi si Eric bilang kesini, sekarang si Sarah bilang kesini. Aku udah malas percaya sama mereka, Kak. Sekarang gini aja, coba nanti biar gue sama tim meeting dulu ya, atur strategi gimana caranya lo dapatkan informasi ini. Nanti kalau udah dapat kabar gue kasih tahu lo ya. Ya udah. Oke. Ya Pak, kita balik dulu Pak kantor Pak. Iya, kita meeting dulu Pak. Informasi terakhir kita dapat kabar bahwa ternyata mobil itu menuju ke rumahnya Dr. Aswi, Pak dosen Aswi. Kita sama tim break pencarian. Kita rundingan di situ. Kita atur strategi karena banyak pertanyaan yang muncul di sini. Siapa sebenarnya Ofra ini? Kenapa Ofra ini nutupin semuanya? Dan apa hubungannya sama dosen Aswin? Kenapa istrinya kok ikut membantu gitu loh? Datang ke tempatnya Gwen. Malah istrinya sendiri yang menjemput Gwen. Tujuannya apa ini? Keesokan harinya kita bagi tugas. Timnya Albar datang ke tempatnya rumah dosen itu. Coba ngintai di sana dari pagi. Kemana dosen itu pergi, kemana istrinya pergi, coba ikutin Bal. Jangan sampai salah, jangan sampai kehilangan jejak, karena ini informasinya penting. Dan gue sama Feli menuju ke tempat kos-kosannya Ofra. Jadi cara kita menuju ke tempatnya Ofra ya. Ke kosannya Ofra ya Pak? Gue yang ada di sana. Iya, mudah-mudahan sih. Sebentar. Ini nih, Albar WhatsApp aku. Ini pas kita perjalanan menuju tempat kosnya Ofra, tiba-tiba Feli dapat SMS. Ya. Dapat gambar kiriman foto dari Albar. Katanya Pak Aswin sama istri dan juga Gwen ini lagi cek ke laboratorium. Foto sama Albar di situ. Kaget dong. Gua, Feli sama Yuda kaget loh, kok di situ ada Gwen? Kenapa Gwen ada sama Pak Aswin? Ada sama istrinya, ngapain mereka ke lab? Ada apa ini? Siapa nih yang cewek ini? Ini pacar lo bukan? Wah, ini Gwen nggak? Ini Gwen bener? Iya. Lo ngapain ini di lab? Kok dia sama Pak dosen itu sih? Kemarin Pak dosen ditanya, nggak tahu, nggak jawab dia. Pak, kita harus ke sana Kak. Ini bener kan cewek? Iya, Gwen, ini cewek aku. Ini Gwen Kak. Pak, kita langsung ke sana aja Pak. Pak putar balik Pak. Pak putar balik, apa alamatnya di mana? Saya location. Ini foto deh. Buru-buru, gue suruh Feli untuk telepon Albar. Coba telepon Albar, Feli, cabut telepon, buruan. Tanyain kenapa mereka di sana. Siapa yang cek laboratorium? Coba tanyain. Iya, yang lo fotoin itu Gwen kan? Terus? Mereka ngapain di sana? Foto yang gue kirim. Itu foto yang gue kirim barusan. Gwen sama si Aswin ini masuk ke laboratorium. Dia mau buat pranikah. Apa? Pranikah? Pranikah gimana Kak? Gua nggak ngerti. Cek darah. Cek darah dia.
Gue nama si Aswin. Cek darah, pranikah. Pranikah sih? Siapa yang mau nikah? Siapa yang mau nikah? Aku nggak ngerti juga. Soalnya dia masuk ke dalam, mereka ini masuk ke dalam. Hah? Terus cek darah, terus nanya-nanya kan buat pranikah. Siapa yang cek? Yang cek darah siapa? Yang cek darah siapa? Syok gue di situ. Gue, Yoda sama Feli kaget. Kok yang periksa malah Gwen sama Pak Aswin dan mereka ini cek laboratorium untuk pranikah. Siapa yang mau menikah? Kenapa harus Pak Win sama Gwen? Bukannya Pak Aswin ini udah punya istri? Kak, cepetan ke sana, Kak. Kak, cepetan ke sana, Kak. Keburu dia pulang, Kak. Udah kasih share location deh, kabarin kita. Bang, share lokasi, Bang. Sekarang share location ke gue, jangan kemana-mana, ikutin terus di sana terus ya. Ya kasih kabar ya. Udah langsung putar aja. Yuk kelamaan itu, yuk langsung jalan. Iya, oke. Pak, langsung kita ke sana, Pak. Langsung jalan, Pak. Kak, kita penasaran di situ, kita nggak mau kehilangan momen. Akhirnya buru-buru kita langsung putar haluan. Pak, langsung kita ke lab, Pak. Kita kejar Pak Albar, Pak. Kita menuju ke sana, Pak. Buru-buru tim kita semuanya menuju ke tempatnya Albar. Ini ada kemungkinan nih. Dia mau nikah ini pasti. Kak, aku udah setia sama dia. Aku udah 7 tahun menjalin hubungan, terus 1 tahun lagi kita mau nikah. Terus tiba-tiba aku denger dia pranikah kayak gitu. Coba maksudnya apa coba, Kak? Padahal aku, aduh 1 tahun lagi loh. Kenapa dia bisa kayak gitu coba? Aku nggak tahu aku pernah punya salah apa sama dia. Dia nggak pernah ngomong sama aku, tiba-tiba ngilang 1 bulan ini. Mau menikah sama siapa dia? Janji dia selama 7 tahun pacaran mana? Dia ngamuk di situ, dia histeris di situ, dia shock di situ, dia stres di situ, dia mau mengungkapkan kekesalannya tapi nggak bisa. Gue sama Felix cuma bisa diam tuh. Aku bingung kayak gini. Ya, lu harus siap-siap ikhlas aja, bro. Ya kalau emang dia nggak mau sama aku, ya udah bilang dari awal, Kak. Kenapa dia tiba-tiba aku belum denger, tiba-tiba aku kaget kayak dia ada bilang mau nikahan gitu. Coba, aduh. Ya, yang tahu cuma dia sama Allah. Mungkin dia punya alasan tersendiri, kita nggak pernah tahu. Coba sekarang lu mulai ikhlas. Bagaimanapun nanti ketemu sama Gwen, ya itu jawabannya. Sampai akhirnya mobil yang diikutin sama Albar menuju pulang ke rumahnya lagi. Dan Albar bilang sama gue, dia pulang man. Kita harus menuju ke sana. Oke, siap. Pak, langsung putar balik, Pak. Langsung ke rumahnya lagi, ke rumah dosen yang kemarin, Pak ya. Siap. Iya, oke. Ke rumah dosen, Pak. Langsung ke sana. Tolong pantau terus ya. Pak, langsung ke sana, Pak ya. Oke, siap. Nah, ini kesempatan lu, bro. Lu kesempatan kalau misalkan di rumah, langsung ke sana aja, langsung lu samperin dia. Ya nanti gue bantu, tenang aja. Lu gak usah khawatir pokoknya di sini. Lu semua lu yang mau omongin semuanya sama gue. Ya apapun keputusannya itu yang terjadi. Udah, lu harus yakin. Pas kita sampai rumahnya dosen Aswin. Hah? Mau pergi lagi? Itu. Ayo udah tuh. Langsung. Bukan. Buka, langsung buka. Tahan sekali. Apa nih? Cik. Apa nih? Buru-buru klien kita Yoda langsung lari turun dia tarik itu Gwen, dia minta pertanggungjawaban. Gwen ditanya sama Yoda. Apa sih? Kamu apa? Ya kamu yang apaan? Ya kamu ngapain gini? Kamu selama ini kemana? Aku nyari kamu loh 1 bulan. Aku ada kok. Ada di mana coba? Kamu ngapain sih kesini buat mau aja? Kita ntar lagi mau nikah loh. Nikah? Ini gara-gara lo tual bangga gara-gara lo nih. Santai dong. Masalahnya apa? Ya Bapak jelasin. Ini cewek gua. Ini cewek gua, lo tau kan? Lo dosin apa lo tuh? Kenapa dua? Lo dosin apa? Kamu diam. Ini masalah apa coba? Ini dosen ini ada sesuanya maksudnya apa ini? Apa yang bikin aneh-aneh gimana? Hah? Bikin aneh-aneh gimana coba? Hah? Udah. Kamu ngapain sama kamu? Kamu kok belain dia sih? Ya dia tuh kian sama aku. Kamu apaan? Kita mau nikah loh. Enggak, gak mau nikah sama kamu.
udah 7 tahun lo berhubungan. 1 tahun lagi kita mau nikah. Enggak, aku gak nikah sama kamu. Ya kenapa? Alasannya apa coba? Ya, kamu itu egois, mikirin diri kamu sendiri. Kelebihan tua bangka itu apa coba? Hati-hati mulut kamu dong. Hah? Apa kelebihan dia? Dia baik sama aku, dia care sama aku, peduli sama aku. Kamu kemana? Ya aku ntar kalau udah nikah juga peduli. Kan kita juga sama-sama kuliah, ntar lagi keluarga kita juga sama-sama setuju. Aku gak mau nikah sama kamu. Aku udah gak ada perasaan sama kamu sedikit. Kaget. Ini Yoda malah lebih kaget lagi. Kenapa Gwen bilang seperti itu? Gue sama Feli di sini berpendapat bahwa Gwen ini udah nggak nyaman sama Yoda. Dia udah nggak percaya sama Yoda di sini. Apapun itu alasannya, tapi yang gue ngeliat di sini, Gwen udah nggak suka sama Yoda. Terus kamu lebih pilih tua bangka itu daripada aku? Iya, aku milih dia daripada kamu. Kamu tau gak sih? Aku cinta banget sama kamu, tau gak sih? Aku cinta banget sama kamu. Keluarga kita udah setuju, lo udah tahu semua keluarga kita. Udah gak cinta sama kamu. Udah gak cinta, udah gak sayang sama kamu giniin aku sih? Kamu tahu gak sih? Tahun depan kita mau nikah loh. Nah sekarang kamu ngomong kayak gini, kita udah 7 tahun jalanin hubungan ini. Semua saudara udah tahu. Ya kamu pikir dong kesalahan kamu apa? Aku rasa hubungan kita baik-baik aja coba. Itu bagi kamu. Malah kamu selingkuh sama dia. Itu bagi kamu. Lo tua bangka. Awas lo ya. Aku mau sama kamu, kau balik sama aku dong. Udah gak bisa balik. Aku cinta sama kamu. Aku gak mau. Kita mau nikah lo, aku cinta sama kamu. Lo diam. Apa sih? Hei, ini semua gara-gara lo ya? Hah? Kamu jangan maksa dia. Maksa-maksa gimana? Lo dosin apaan lo? Dosin apaan lo? Lo pacaran muridnya? Lo diem kamu, diem. Udah. Hah? Dan nggak lama kemudian seorang perempuan datang di situ nganterin kita semuanya. Ada apa ini? Ada apa? Ibu yang kemarin kan? Iya. Kenapa ibu bolehin suami ibu pacaran sama pacar saya? Kita mau nikah loh. Saya tahu mereka ada hubungan. Istrinya yang menyetujui hubungan Pak dosen Aswin ini sama Gwen. Maksudnya ibu apa? Karena saya merestui hubungan mereka. Merestui gimana maksudnya bu? Saya yang menyuruh mereka berhubungan. Nyuruh gimana maksudnya ibu? Ini pacar saya bu, saya satu tahun lagi mau nikah loh. Saya sama suami sudah menikah selama 15 tahun. Tapi sampai sekarang belum juga dikasih keturunan. Sebagai wanita, saya merasa sedih. Saya merasa gagal. Karena nggak bisa memberi keturunan sama Mas Aswin. Saya tahu Gwen anak yang baik. Gwen perhatian sama suami saya. Begitu juga suami saya juga perhatian sama Gwen. Bu. Saya merestui hubungan mereka. Kenapa harus Gwen, Bu? Kita udah mau nikah 1 tahun lagi loh. Kita udah berhubungan 7 tahun, Bu. Kenapa harus Gwen? Yang lain masih banyak, Bu. Karena Gwen anak yang baik. Dia perhatian sama suami saya. Ada yang lain juga banyak yang baik. Kenapa harus dia? Gwen, sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu ikut aku pulang. Ibu kamu nanyain kamu. Aku bisa ngomong sama ibu aku. Kamu tau gak, aku cinta banget sama... Kita mau nikah loh. Gak bisa. Aku mohon pulang. Yoda nggak terima dengan ini semua. Yoda kaget, Yoda shock. Yoda nggak bisa menerima kenyataan ini. Dia marah di situ, dia kecewa, dia ungkapkan kemarahannya, ya. Dia ungkapkan kesalahannya dengan pergi meninggalkan kita semuanya. Kamu ikut aku. Enggak. Lo diem. Lo diem aja lo. Gara-gara lo ini. Lo diem. Saya bilang baik-baik. Baik-baik lo bilang. Lo ngerusak hubungan gue sama cewek gue yang mau nikah. Lo tau nggak? Lo nggak pantas jadi dosen. Lo harusnya ngomong dari awal, ngerti? Udah. Mendingan kamu ikut aku pulang. Enggak, aku gak mau. Ikut aku pulang. Udah. Lo apa-apaan sih? Hah? Lo nggak jadi ikut sama gue, ah?
Kamu bikin rusuh di sini ya? Lu mau nggak ribut sama gua? Bikin rusuh di sini ya? Urus suamimu. Keamanan. Udah. Panggil keamanan, gua nggak takut. Apaan sih lu? Hah? Udah. Kisah ini kan terjadi. Kamu ikut aku pulang. Cinta ini tak pernah kau hianati. Ikut aku pulang. Kau dustai aku. Gua selama ini nungguin lu. Kita udah 7 tahun. Dan udah mau nyampe ke satu tahun lagi kita mau nikah, lo kayak gini gua. Hah? Tidak ada masalah. Dalam agama, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tidak ada masalah menikah lebih dari 1, 2, dan 3. Tidak ada masalah, asalkan itu adil. Asalkan kita adil, asalkan kita tetap beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah bisa adil. Kalau kita tidak sanggup 1 ataupun 2 ataupun 3, lebih baik 1 saja. Nah, tergantung pilihan kita. Ya. Mau menuju surga yang mana buat perempuan? Pada dasarnya perempuan ini yang mau dimadu adalah surga buatnya. Surga baginya, subhanallah. Ya mudah-mudahan ini buat masukan buat kita semuanya. Ya. Kalau kita punya pasangan, apalagi Yoda, waktu itu pacaran sudah lama sekali, buat apa lama-lama pacaran? Ya, kalau sudah cocok, ya sudah serap langsung ta'aruf kemudian menikah. Tidak perlu lama-lama berpacaran. Akibatnya apa? Akan banyak godaan syaitonir rajim yang mengakibatkan apa? Rapuhnya hubungan kalian dan akhirnya apa? Tidak jadi menikah. Ya, segeralah. Kalau kalian saling mencintai, saling menyayangi sama seseorang, kalau sudah cocok, kalau sudah yakin, ta'aruf langsung menikah. Insya Allah berkah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.